komponen kebenaran, kuasa, dan iman. 3 komponen dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Harus ada. 3 komponen ini sangat penting dan harus ada di dalam pemberitaan ataupun Kristen, di dalam pemberitaan Injil Yesus di dunia ini. Pertama, Yesus katakan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dia terus mengatakan, dengan mengenalku, kamu mengenal Bapakku juga. Mulai sekarang, kamu mengenalnya, malah sudah pun melihatnya. Jadi melihat Yesus, melihat Allah Bapa. Dia gambaran Allah. He is the image of the invisible God. Our heavenly Father. Yesus menyatakan sampai dirinya. So ini kebenaran yang kita bicarakan, yang kita maksudkan dalam kita katakan kebenaran, kuasa, dan iman. Yesus Kristus, kebenaran dan hidup kekal. Kebenaran yang kita maksudkan adalah kebenaran yang menyelamatkan dan hidup kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, teaching ataupun mengajar, mengistilahkan, menyebarkan firman Tuhan, the word of God, teaching the word of God is crucial to the non-believers and to the believers alike. Karena inilah kebenaran yang menyelamatkan. So, kebenaran ini harus diistiharkan, sebarkan kepada seluruh bangsa yang percaya, yang sudah percaya dan yang belum percaya. Kebenaran yang menyelamatkan. Yohanes 5:20 Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan memberi kita pengertian supaya kita mengenal Dia yang benar. Kita ada di dalam Dia yang benar, bahkan di dalam Anaknya Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, kebenaran yang dimaksudkan yang kita buat proklaim adalah kebenaran yang Yesus Kristus. Di dalam Dia dan Dia kebenaran itu. He is the truth and the truth is in Him. He is the embodiment of truth. Dialah yang kebenaran di dalam Dia, karena Dialah kebenaran itu. Ini yang kita maksudkan. Bukan sokong ideologi, filsafat, budaya manusia yang memiliki sokong ritual ataupun gaya-gaya melakukan yang melaksanakannya, tapi tidak menyelamatkan. Bukan ideologi, bukan filsafat ataupun ajaran hikmat manusia, tetapi kebenaran tentang Yesus Kristus. Ini yang kita concern. This is what really matters. This is what we want to uphold in our life. No matter what, wherever we are. Kebenaran ini yang diajarkan, kebenaran mengenai Yesus Kristus dan ajaran kebenaran mengenainya. Firman Alkitab adalah the written word of God yang ditulis, scripture, written scripture, yang menunjukkan kita, yang pointing us to the living word, Yesus Kristus. Alkitab itu adalah firman Allah, tapi itu tidak ditulis, dihafal oleh Allah. Tapi selagi dan begitu dia adalah firman yang itu saja, dan harus ada enlightenment. Tetapi itu penting, pengetahuan tentang kehendak Allah. Dan yang tertulis dalam kitab adalah membawa kita pointing us, directing us to the living word, the logos kepada the rema, Yesus Kristus. So ini kebenaran, yang pertama ini kebenaran. Roma 10 ayat 17. Pentingnya kita menyebarkan kebenaran ini supaya orang mendengar, dan apabila kita mendengar timbullah iman dari pendengaran pemberitaan Injil itu. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mendengar iman. Itulah ada yang diutus untuk memberitakan Injil, supaya orang yang belum mendengar, supaya melalui pendengaran Injil itu iman timbul. Cara iman timbul, cara iman kita kuat adalah mendengar firman Tuhan dan menangkapnya. So pentingnya ajaran proclamation, the good news kepada suku bangsa, karena itulah yang menimbulkan iman,
kepada Tuhan Yesus, bukan kepada sesiapa, tapi iman kepada Tuhan Yesus. Directing the people to the living one. So penting penyebaran Injil itu. Nah, saudara-saudara, firman itu juga harus disertai dengan kuasa Allah. Firman Tuhan juga harus disertai dengan kuasa Allah to confront the message. Firman Allah itu harus disertai dengan kuasa untuk menyelamatkan jiwa, untuk kesembuhan, untuk pelindungan, untuk pelepasan. Firman itu bukan sekadar itu, harus disertai dengan kuasa. Tapi itu yang penting dulu, harus disertai combinations firman dan kuasa Roh Kudus. Penyertaan kuasa Roh Kudus dalam penyebaran dan pengisytiharan firman Tuhan, confirm berita baik itu bukan sekadar ideologi, tetapi itu adalah kebenaran dan God backing itu. Dia backing firman itu dan dia bekerja sama sehingga firman itu berkuasa, dinyatakan apa yang dinyatakan benar dan materialize. So dua komponen yang penting. Kuasa untuk keselamatan jiwa, kesembuhan, pemulihan datang daripada kuasa Roh Kudus memimpin kepada Tuhan Yesus. Berbicara pada kuasa-kuasa dunia ini, ada kuasa ilmu gaib, ada kuasa ilmu gelap, black magic, semua ada. Tapi itu adalah di bawah kuasa Tuhan Yesus. Lukas 10:19-20 katakan kepada kita, I have given him authority to trample maksudnya diinjakkan, to trample on snake and scorpion, and to overcome all the power of the enemy. Aku telah memberikan kuasa kepada Yesus, kepada tubuh Kristus, orang percaya. Aku telah memberikan kuasa untuk menginjak ular dan rajaki, dan kuasa untuk mengalahkan kekuatan musuh. Dan tidak ada apa-apa yang membahayakan engkau. Amen. Nothing shall harm you. Itulah kita ada berkuasa itu, ada diberi wibawa menyebarkan Injil, kena akan encounter kegelapan, the kingdom of darkness. Harus disertai kuasa Allah supaya dapat menyelamatkan jiwa yang terjerat, jiwa yang captive itu daripada kegelapan, membebaskan mereka. Itulah bukan filosofi ideologi yang dapat menyelamatkan, tetapi firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang bersama. Dua komponen ini penting. Firman, kebenaran dan kuasa Roh Kudus bergerak bersama. Bertindak dalam kebenaran, dalam terang kebenaran, supaya berjalan dengan keselamatan dan disertai dengan kuasa. Kalau kuasa saja bertindak kebenaran akan terbakar di dalam, karena harus ada kebenaran itu yang meneguhnya. Yang kita prihatin di sini adalah kuasa Roh Kudus, bukan kuasa dan gaib dan sebagainya. Itu memang ada, karena iblis masih ada. One of these days akan dihancurkan sepenuhnya. Jadi kuasa, kebenaran dan kuasa bergerak berjalan bersama di dalam penyebaran Injil, supaya dapat menyelamatkan jiwa, membebaskan mereka yang terikat. Beri mereka firman Tuhan itu, lepas itu Roh Kudus akan konform dengan kuasanya, meneguhkan. Karena Allah backing firman-Nya. Itu firman Tuhan. Kita hanya menyebarkannya, proklaim. Dan Allah sendiri datang, Roh Kudus datang, pribadi Allah. Sebelum lanjut, kita lihat dalam Roma 1:16-17. Terusnya, aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil, karena Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman. Mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani. Karena di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, orang benar akan hidup dengan iman.
it's the power of God for the salvation of those who believe. Ada condition di situ. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of those who believe. Jadi bukan semua orang, tapi those who believe. Aku tidak terbatas menyebarkan Injil karena Injil adalah kuasa Allah. Kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman. All verses, Yahudi dan Yahudi. Karena di dalamnya pembenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Orang yang benar akan hidup beriman. Nah, Bapak Ibu Saudari, ada kuasa yang bekerja. Ada kuasa yang menghalangi atau membutakan seseorang untuk tidak datang kepada Tuhan dan diselamatkan. There is a force of power di belakang orang yang tidak datang kepada Tuhan. Rasionalisnya, siapa yang masuk dalam api tidak ada. Rasionalisnya memang orang kalau lihat api itu memang tidak mau masuk ke dalam. Tapi orang dibutakan, ini contohnya, mereka terus berjalan sehingga masuk dalam api. Mereka dibutakan. Ada kuasa yang menghalangi atau membutakan seseorang untuk tidak datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Mereka tidak tahu, mereka dibutakan, mereka jalan terus ke dalam kegelapan sehingga masuk dalam api ataupun masuk dalam jurang maut. 2 Korintus 4 ayat 4 memberi kita kebenaran itu. Kenapa hati manusia tergiur? Mata rohani mereka dibutakan sehingga mereka tidak datang kepada Tuhan untuk selamatkan jiwa mereka. 2 Korintus 4 ayat 4. Inilah yang menghalang ilah zaman ini membutakan mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka telah dibutakan oleh ilah zaman. Makanya saudara-saudari perlu ada power encounter. Power encounter involved di dalam menentukan jiwa. Itulah Kudus menggunakan firman Tuhan dan harus ada encounter. Karena mereka yang tidak diselamatkan, mereka sepertinya dalam captive di dalam kurungan. Harus ada power Tuhan. Apabila mereka mendengar Injil dan Roh Kudus menggunakan, memberi mereka kesadaran dan mereka mau keluar daripada kandang itu. Mereka tidak tahu mereka di dalam in the cage of darkness. Sehingga ada kesadaran di dalam firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan mereka untuk keluar itu. Harus ada power di antara. Tuhan Yesus juga kata dalam firman-Nya, how can you bind the strong man? Bagaimana kalau dapat merampas harta dalam rumah itu? You must bind the strong man supaya dapat merampok harta dalam rumahnya. The strong man is iblis yang mengikat jiwa manusia, hati manusia supaya tidak datang kepada Tuhan. So good preaching alone, khotbah yang lain saja tidak cukup. No 11 words is enough to win soul. Dia ada kata-kata yang berbudiman, budi pekerti ataupun eloquence. It's not enough. It is not that convincing. Harus ada the truth, simple truth orang mengerti dan background kuasa Tuhan. Injil dan kuasa Roh Kudus. So good preaching alone not enough. Harus disertai dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan mengatakan, when tarry in Jerusalem, wait for the gift. Sebelum pergi menjadi saksi Kristus. Tapi Roh Kudus sudah tahu setiap orang yang percaya dimampukan untuk service harus ada dilengkapi daripada Tuhan. Jangan Kudus yang kuasa itu diberikan. So good preaching, pemberitaan berita baik, khotbah yang sangat indah untuk semua,
motor tidur pulang. Tapi sendiri tidak ada yang tidur, tidak rugi kalau tidur. Tapi good preaching alone is not enough. Saudara-saudara, harus disertai dengan aura enemy of God. Dua-dua ini komponen yang penting. Dalam Great Commission juga, dalam penyebaran Injil, Tuhan bekerjasama. Dalam Markus 16, ini teks kita yang terakhir, Markus 16 ya 15 sampai 20. Sahabat-sahabat RP, kalau ada ibu juga. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan. Sesiapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi sesiapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Jika tidak percaya, tanda-tanda ini akan menyertai kita. Dalam ini dicoba dulu. Mereka akan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Dengan namaku mereka akan menghalau roh iblis dengan nama Tuhan Yesus. Dan mereka akan bertutur dalam bahasa baru. Mereka akan memegang ular tanpa pedang. Kiranya mereka terminum racun, mereka tetap selamat. Ini bukan maksudnya disengaja-sengajakan pegang mulut kobra, tidak. Harus ada hikmat juga. Lihat ular kobra memang karena sekarang masuk mulut dan masuk jari dalam mulut dia, memang ini adalah resources. Tuhan tidak baik itu besar, seharusnya membunuh dia. Tapi sekiranya accidentally seekor ular atau kamu klaim, kita dapat klaim immunity. Tahu nama Yesus, klaim immunity. Seterus Paulus, vipers gigit dia waktu di pulau itu karam dibuang itu saja. Ini maksudnya bukan sengaja pegang ular, tidak. Ini juga melambangkan kuasa kegelapan, tapi literally juga. Kiranya mereka terminum racun, mereka tetap selamat. Ini bukan sengaja minum gramujol. Ini adalah jika diberi racun tidak disengajakan dalam nama Yesus, minumlah. Kamu tidak tahu kalau orang bagi ini gramujol, kamu minum. Kamu jangan minum. Sudah pun tahu gramujol, suruh dia minum. Kamu minum dulu. Oke, jadi harus ada hikmat juga. Tapi dalam firman Tuhan ini, jika orang memberi kita minuman yang beracun, itulah Tuhan suruh kita bersyukur sebelum makan, sebelum minum. Dalam nama Yesus bersyukur untuk makanan minuman. Tuhan backing firman-Nya. Mereka akan meletakkan tangan pada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia disambut naik ke surga, lalu duduk di kanan Allah. Para muridnya pergi menyampaikan perkabaran Injil di seluruh dunia. Tuhan bekerja bersama mereka, mengesahkan firman dengan iringan tanda-tanda ajaib, sign and wonders, tanda-tanda yang menyertainya, tanda-tanda ajaib. Jadi pentingnya pertama kali kebenaran itu harus disampaikan dan dengan kuasa Roh Kudus backingnya. Karena firman itu, kebenaran itu hanya itulah yang menyelamatkan jiwa orang apabila kita percaya. Tidak cukup hikmat manusia. Semua kita dalam budaya ada kata-kata hikmat, tapi ini tidak dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Memang penting word of wisdom, tetapi itu tidak cukup, itu tidak dapat menyelamatkan. Hanya satu kebenaran yang menyelamatkan bagi orang percaya pegangnya, kebenaran Yesus Kristus. Amen. Ini yang menyelamatkan. Bukan salah ada hikmat yang Datuk Nenek itu turunkan, bangsa kita turunkan ajaran nenek moyang, tidak salah. Yang penting
dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hikmat yang diberikan, nasihat yang diberikan kepada anak cucu supaya mereka berhikmat hidup di dunia ini. Waktu mereka kawin diberi nasihat-nasihat yang berguna untuk mereka. Tetapi satu-satu kebenaran yang menyelamatkan jiwa adalah kebenaran Yesus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. Ini penting, lebih lagi pada akhir zaman ini. Penting menyebarkan kebenaran ini, pengacara. Beritakanlah firman Allah, bersedialah pada setiap masa, baik masanya sesuai maupun tidak. Tunjukkan apa yang salah, tegur dan nasihat mereka dengan seluruh kesabaran dan ajaran. Karena akan sampai masanya mereka tidak menerima ajaran yang benar, tetapi mengumpulkan ramai guru mengikuti kehendak mereka sendiri untuk mengajar apa yang ingin didengar oleh mereka. Mereka pilih yang mana mendengar, seperti pilih lagu. Mereka enggan mendengar ajaran yang benar, tetapi menumpukan perhatian pada cerita dongeng. Wah, ini ada kecenderungan manusia. Jadi firman Tuhan menasihatkan hamba Tuhan, berikanlah firman Allah, bersedialah pada setiap masa, baik masanya sesuai atau tidak. So penting, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great passion and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Mereka tidak suka kebenaran, mereka lebih suka cerita dongeng yang tidak benar, tapi menyenangkan telinga, hati. Kecenderungan hati manusia akhir zaman ini. Makanya firman Tuhan harus disebarkan, karena ada yang menerima. Ada yang belum aku sobek, tapi ada yang menerima, ada yang belum mendengar. Saya suka satu ayat ini sebelum poin yang terakhir. Saya selalu remind saya ayat ini. Yesaya 54:12. Yesaya 54:12 berkata, "No weapon formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me," says the Lord. Setiap senjata yang dibentuk untuk melawan engkau tidak akan berhasil, dan setiap lidah yang mendakwa engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah harta pusaka hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang diterima mereka daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Sesuatu pegang ini firman Tuhan, ini kehendak, ini hati, isi hati Bapa. But no weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment you shall sow to be in the wrong. This peace, righteousness, and security, triumph of opposition, is the heritage of the servants of the Lord, those in whom the address of the Lord is reproduced. This is the righteousness, all the vindication which they obtain from me. This is that which I impart to them as their justification, says the Lord. Wow. Dan juga dalam Lukas 10:19 sampai 20. I have given you authority to trample on snake and scorpion, and nothing shall by enemy harm you. However, do not rejoice that the evil spirit submit to you, but rejoice that your name is written in heaven. Jangan bersuka cita karena orang jahat takluk kepadamu, mereka takluk kepadamu dalam nama Yesus. Tapi bersuka cita karena namamu terdapat dalam kerajaan surga. Wow. Komponen yang terakhir, iman. Iman kepada Tuhan dan firman-Nya ini penting karena agama Kristen, ajaran Kristen operate dengan iman. Ajaran-ajaran di luar sana pun harus ada kepercayaannya. Setiap orang kepercayaan itu baru dia dapat manifest. Dan firman Tuhan, lebih dari firman Tuhan,
Iman, definisi iman adalah iman kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan beriman kepada firman-Nya at all cost. Keadaan boleh tidak ia sekedar dengan firman Tuhan, tapi firman Tuhan di atas semuanya. So iman adalah mempercayakan Tuhan, seperti Bapak Abraham selalu melihat percaya firman Tuhan adalah bukti kukuh iman itu bahwa itu benar. So iman menyenangkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini definisi iman. Yakobus 1:22-26 juga berkata, jangan hanya mendengar, tapi harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah untuk dilakukan, mengenal dan lakukannya, supaya dia bekerja dalam situasi hidup kita. Gunakan firman yang diberi. Yakobus 1 mengajar kita, do not only hear the word, but be doers of the word. Ikut apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan akan lakukan. Karena itu firman Tuhan. Kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. So iman adalah trust in God at all cost, because God is faithful to His word. Karena Allah setia pada firman-Nya, itu firman-Nya. Cuma kita taat ke firman-Nya. Dan iman sepertinya Swiss button untuk lampu ini. Kedatangannya Cisco memang ada koneksi, tidak boleh kita komplain pada Cisco. Kenapa ada lampu dalam rumahnya, sedangkan belum tukar Cisco dia. Kita komplain dia, mana? Ini belum tekan. Dan tekan. Oh, bukan salah Cisco, memang ada peraturan. Ya, so iman begitu. Ikut apa yang Tuhan katakan, tekan Swiss. Iman itu ada seperti itu. And access to receive from God. Harus ada iman. Iman activate the power of God. Penting ada iman untuk keselamatan jiwa, untuk kesembuhan semuanya. Beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan, bukan kepada diri sendiri, tapi percaya firman Tuhan. Itu juga dalam pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Iman itu komponennya harus ada. Terkadang belum ada jawabannya pada sesi masa itu, tetap percaya karena ada firman Tuhan. We still have the word of God. Even though pada masa itu mungkin kesembuhan itu belum datang, tapi firman Tuhan ada, garanti kesembuhan itu. Jadi kita cuma latih diri kita, iman menerima. Karena kadang-kadang waktu pelayanan gift of healing itu ya operate. Tapi setelah gift of healing itu tidak, setelah diangkat oleh Tuhan, masih ada firman Tuhan, dan masih dapat percaya dan masih dapat menerima dari Tuhan. Karunia waktu biasanya orang pelayanan kesembuhan, mungkin setengah jam atau 1 jam itu anointing itu bekerja seperti mentor, seperti jubah turun ke atas pekor batu percaya itu, dan dia operate melalui gift itu cepat. Lepas itu diangkat, bukan tidak dapat melayani lagi, diangkat anointing itu, ada firman Tuhan, gunakan iman dengan firman Tuhan. Itu cara Tuhan bekerja. Firman-Nya di atas semuanya. Firman Allah di atas malaikat turun, di atas semua manifestasi supernatural. Firman-Nya tetap di atasnya. Tidak ada yang daripada Tuhan yang melebihi firman Tuhan. Itu guideline kita, supaya tidak tipu. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
damai, worship you alone. Mari kita berdiri. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Untuk selamanya, domba yang bertengkar, lututku berteduh, worship you. Hallelujah. Forever